Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Iwan, Bapak Haji Yusuf Samto yang sangat saya banggakan, Pak Sabto, Pak Haji Sabto, mantan Lurah Depok, Pak Lurah, Pak Haji Marjo MP yang saya hormati, Pak Cihono, Pak Haji Cihono, DP Pramusna, saya hormati Bapak-bapak dari pimpinan cabang Muhammadiyah, ibu-ibu dari pimpinan cabang Asia yang saya hormati, keluarga besar Muhammadiyah Bangun Jiwo Barat yang sangat saya banggakan. Marilah kita senantiasa manjatkan syukur kehadiran Allah pada kesempatan malam hari ini kita dapat menghadiri pengukuhan. Saya doakan semuanya yang hadir putra wayahipun saleh salihah. Amin. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Rezekinya semakin melimpah. Rezekinya semakin barokah. Bisa untuk pergi ke Mekah. Hutang-hutangnya cepat lunas. Sing utangi lali. Boten kersa dibayar. Malah utangi malih. Sing buri aku terus. Saya doakan hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Saya doakan meninggalnya husnul khotimah. Alhamdulillah yang terakhir sudah pada amin. Beberapa waktu yang lalu saya isi pengajian seperti ini baru dapat 2 menit ada yang meninggal, yaitu yang dolanan HP. Doakan yang dolanan HP cepat meninggal. Salam salawat kita tunjukkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu saatnya di yaumul akhir. Tidak lama, 30 menit dan sudah malam. Materi saya yaitu tentang berkaitan dengan pasca musran mau apa. Saya ideologinya menjurus ke pasca musran saya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kata kuncinya di sini out of the box. Out of the box itu apa? Jadi ibu-ibu yang sepuh-sepuh radong. Sanes the box bu. Out of the box menika keluar dari kebiasaan, keluar dari zona nyaman. Sambutan dari ketua cabang menghendaki agar kita jadi juara 1 ranting se-Indonesia. Sambutan dari Pak Lurah juga luar biasa, menghendaki agar ranting ini betul-betul berkarya, kolaborasi, bersinergi dengan pemerintah. Makanya saya akan menyampaikan out of the box. Mengapa out of the box? Siapa yang bisa menjawab? Ini juga pertanyaan out of the box. Bayangkan dalam pikiran Bapak Ibu sebagai pengemudi busway, perhatikan baik-baik data berikut. Saat berangkat dari Blok M, penumpang adalah 12 pria 4 wanita. Di CSW naik 4 pria 4 wanita. Di Ratu Plaza naik 7 pria 2 wanita, turun 1 pria. Di Plaza Sudirman naik 4 pria 3 wanita, turun 2 pria 2 wanita. Di Dukuh bawah naik 5 pria 1 wanita, turun 3 wanita. Pertanyaannya, saat ini berapa usia pengemudi busway? Siapa yang berani menjawab? Ini pertanyaan out of the box. Siapa? Ibu-ibu? Sini 50? 54 dapat door prize. Karena ibu itu sebagai pengemudi usianya sekarang 54. Kan ini berapa ini? Pikirkan Anda sebagai pengemudi. Nah, kalau kita sekarang usianya 54 ya sudah betul. Karena pertanyaannya usia berapa pengemudi busway? Dong betul niki. Oh gitu. Nah, terus tak tutup bali wae. Ibu-ibu, bapak-bapak,
Mengapa out of the box? Banyak cabang ranting di Bantul statis, kurang dinamis. Jumlah ranting ada 108. Yang Muhammadiyah, yang Aisyah ada 106. Kemudian cabangnya 20. Tidak semuanya maju. Kemudian Masjid Muhammadiyah tidak dikelola dengan baik. Gerakan jamaah dakwah jamaah tidak terlaksana. Pengajian ranting tidak menarik, ngono-ngono wae. Makin gencarnya kelompok lain dalam melaksanakan ekspansi gerakan. Yang terakhir, awalnya banyak yang sakaratul maut. Tapi alhamdulillah di ranting Bangun Jiwa Barat tidak. Berkat dukungan dari Pak Lurah yang luar biasa, sudah mendapatkan apresiasi dari PDM kemarin karena Pak Lurah membantu perizinan dari yang namanya SD Unggulan. Mari kita lanjutkan, out of the box. Apa yang harus kita lakukan? Ini penting. Ingat pesan Kiai Ahmad Dahlan. Ini sudah menyangkut ideologi. Kiai Ahmad Dahlan itu ternyata suka perubahan. Yang kedua, berpikiran maju. Redaksional berpikiran maju itu ada di dalam buku yang disimpan oleh Kiai Ahmad Dahlan sejak tahun 1918. Itu untuk mengatakan Muhammadiyah harus berpikiran maju dan suka beramal. Tadi disindir oleh Om Agus, banyak yang dosen, doktor gajinya 10 juta. Mosok mengenai TK Abang 1 sewu. Orang wangun itu kan gitu. Saya lanjutkan. Out of the box, PRM, PRA Bangun Jiwa Barat. Lakukan perubahan. Harus melakukan perubahan. Kemudian bentuk perubahan itu harus bertahap. Ditata ulang, dimantapkan, ditingkatkan, dan harus ada pengembangan. Ranting Bangun Jiwa Barat ini banyak yang iri. Kenapa kok iri? Karena memang luar biasa 120 pimpinan rantingnya yang Muhammadiyah. Padahal ranting yang lain itu naik rapat mimpong 5 besok jitungan. Ini luar biasa. Kemudian yang berikutnya out of the box, yaitu dimaknai sebagai proses penguatan organisasi kita Muhammadiyah agar terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Fakta mengurus Muhammadiyah, teman-teman hati-hati. Tapi bukan dibangun Jiwa Barat loh ini. Ngurus Muhammadiyah ini nek ana wektu kurang getih, kurang kompak. Tapi sekali lagi bukan dibangun Jiwa Barat. Luar biasa. Jika ada waktu, ingat kita harus bergembira dan aktif di Muhammadiyah. Kenapa tidak? Saya terkenal di Bantul bukan gembira Pak, tapi gumbira. Gumbira itu di atasnya gembira. Jadi di Muhammadiyah harus gembira. Kalau rapat di PDM kok sudah podo arep padu, saya bilang bubar ke wae rapatnya. Lanjutkan besok. Di Muhammadiyah tidak boleh nyon sewu do padu, enggak boleh. Kemudian ingat kalau getih, kurang getih, ingat aktif di Muhammadiyah itu sebenarnya sudah jihad. Surat At-Taubah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, berjihad di jalan Allah. Ini ada Bapak polisi tadi. Jihad itu tidak membunuh orang, tapi jihad yang betul di Muhammadiyah. Apa itu? Bi amwalihim, dengan harta benda, wa anfusihim, dan dengan tenaga. A'dhamu darajat indallah, Allah akan meninggikan derajatnya. Wa ulaika humul faizun, itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Tepat sekali sambutan dari Pak Lurah tadi, luar biasa. Kita tidak digaji, betul? Ranting itu ujung tombak dan ujung tombak. Saya tahu ibu-ibu ini yang pakai seragam ini semuanya urunan rano dum-duman. Kalau yang belum seragam berarti urung duit-duit gitu aja. Termasuk bapak-bapak Muhammadiyah, luar biasa. Kemudian yang berikutnya kurang kompak, ingat
yang disampaikan oleh Ustadz Ananto tadi, suratnya surat As-Saffat ayat 4. Bunyanun marsus, kita harus kompak. Ini yang nyuruh bukan Ustadz Ananto, walaupun tadi Ustadz dalam sambutannya mengatakan begitu, tetapi yang menyuruh langsung Allah, kita harus kompak. Itu 3 hal untuk menanamkan ideologi kita lewat ranting Muhammadiyah maupun Aisyah. Ini ada film bagus, kompak itu luar biasa. Mudah-mudahan bisa saya tayangkan filmnya walaupun nggak ada soundnya. Harus nggak usah. Nah ini menarik. Pokoknya rasa ya wis. Nah ini ada orang sama binatang. Nah ini saling cakar-cakaran. Tetapi apa yang terjadi? Jatuh. Begitu jatuh, Masya Allah. Nah, di bawah ada buaya yang siap menunggu. Nah, sudah. Apa yang kita lakukan? Kata orang ini, binatangnya bisa ngomong, kita akan mati. Tidak, tenang saudaraku, aku punya ide, berikan tanganmu. Akhirnya naik ke atas. Ini mulai kompak ini. Begitu mulai, ayo kita dorong satu. Mulai. Ini masih belum percaya binatangnya. Kita harus kerjasama, jangan males. Ayo terus, kaki kananmu, kamu harus siap. Ayo terus naik. Akhirnya dia naik terus. Lihat, jangan lihat bawah. Kalau lihat bawah kamu nanti akan takut. Terus. Ya, apa yang terjadi Bu Bapak? Bingung dia. Bagaimana ini? Kita harus kompak. Ranting Muhammadiyah harus kompak. Tapi kalau kita tidak kompak, gimana? Ayo, mati kita berdua. Kau harus percaya, ini saling trust, membangun kepercayaan. Ayo gendut. Ayo, hampir berhasil talinya, ternyata ada semut ngangerang. Penggoda. Kalau jengking, ya. Nah, tapi sudah sepakat untuk kerjasama dan lepas. Ternyata masuk ke dalam gua. Nah, ternyata di dalam guanya ada banyak binatang, yaitu kelelawar. Nah, luar biasa. Akhirnya bisa sampai tinggi, sampai atas, sampai tujuan. Kompak berdua. Apa yang terjadi? Jatuh lagi. Akhirnya diambil. Nah, ini yang menarik kata-kata terakhirnya ini. Aku kuat sekali bukan? Aku menangkapmu di udara. Aku adalah dinding ngarai yang rapuh. Aku akan membawamu. Dia bilang luar biasa. Kau baru saja menyelamatkanku. Jadi aku tahu itu. Kau juga punya sisi yang baik. Jadi kita harus kompak. Luar biasa. Ini juga kita harus kompak. Lihat film ini. Ibu bapak, kita harus kompak. Satu dengan yang lain. Kompak tidak hanya pengurus. Kompak ketika kita punya program dengan pemerintah. Kita harus kompak juga PRA, PRM. Dengan stakeholder siapapun. Ini luar biasa. Semuanya kompak. Berjalan sesuai dengan yang harus dikerjakan. Nah, ini luar biasa. Semuanya berjalan kompak satu persatu. Tapi apa yang terjadi? Satu orang tidak kompak. Mari kita lihat siapa yang tidak kompak dan apa yang terjadi. Nah, ini nggak kompak karena pakai uang cash, yang lainnya pakai ATM. Hancurlah semuanya. Nah, akhirnya berhenti dengan sendirinya. Nah, ibu bapak, dari film ini kita dapat mengambil hikmahnya, kita itu harus kompak. Setuju ya? Alhamdulillah. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, teamwork yang gagal, langsung saja. Kalau nanti gagal karena tidak memiliki visi,
tidak memiliki pemimpin yang efektif. Mudah-mudahan Pak Mariono, Ranting, Bu Eni, dan semuanya jajarannya nanti memiliki yang efektif. Saling menyalahkan jika menghadapi masalah, tidak ada pembagian peran dan tugas, maka SOP perlu. Kalau perlu setelah ini raker lagi, dan rakernya itu tidak dibangun jiwa. Nek iso ning kalurang gitu loh. Setuju? Sekalian Baitul Arqam maksud saya itu. Kemudian ingin menang sendiri di Windows, tidak melaksanakan hasil kesepakatan bersama, tidak mau menerima kekurangan anggota. Anggota itu tidak semuanya sama. Teamwork yang gagal yaitu tidak saling mendukung, adanya anggota yang ingin menonjolkan diri, tidak adanya evaluasi, penyelesaian konflik internal berlarut-larut. Tapi saya tahu di Ranting kita nggak ada konflik. Tidak ada motivasi dalam tim, tidak ada penghargaan. Alhamdulillah Ranting sini tadi ada penghargaan luar biasa. Biasanya Ranting yang lain yang serampung ya wis orang kayak penghargaan. Kemampuan anggota tidak dapat teraktualisasi, pekerjaan menumpuk pada 1-2 orang saja. Hati-hati, ibu-ibu biasanya yang nyambut gawe ming sekretaris. Sehingga sekretaris ini gawe undangan dhewe, ngedarke dhewe kalau dulu gelar kloso dhewe, konsumsi tuku dhewe. Bar kuwi ora teko. Konsumsine pangan dhewe. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian masukan untuk PRM Bangun Jiwa Barat langsung saja karena waktu, walaupun baru 10 menit. Masukan untuk PRM Bangun Jiwa dan PRA itu maksud saya. Hidupkan kantor PRM, setiap hari ada pimpinan yang berkantor. Berani Pak Mariono? Kita punya kantor yang megah loh. Yang kedua, tetapkan sekretaris eksekutif. Berani Pak Mariono? Sekretaris eksekutif ini digaji. Kalau tadi kita pengurus nggak usah digaji, tapi kalau sekretaris eksekutif sebaiknya dapat honorarium. Mana itu yang sudah melaksanakan ini? PCM Imogiri. PCM Imogiri pimpinannya nggak digaji, tapi mengangkat 1 orang karyawan, luar biasa. Urusi aum, sekolah, masjid, tanah wakaf. Tanah wakaf Muhammadiyah banyak. Alhamdulillah Pak Lurah. Barusan kita dapat 2.181 meter persegi di perumahan Puspa Indah. Kalau dijual 4 miliar. Sekarang sertifikat tanahnya saya bawa. Sudah diserahkan Muhammadiyah, nanti sama Pak Mumbazik akan segera dieksekusi. Karena ketua majelis wakafnya Pak Mumbazik. Sama Om Agus akan dibuat klinik, gedung pertemuan, dan TK Aba Karangjati pindah saja. Setuju? Ini kepala sekolah Karangjati. Pindah saja 2.181 meter persegi itu ngalah ke SMA Muda. SMA Muda itu hanya 1.000. Berarti 2 kalinya SMA Muda. PDM Bantul itu 1.900 meter persegi, kalah PDM Bantul. Sudah saya serah Om Agus itu nanti diambil alih oleh Om Mariono, segera dibangun TK-nya pindah mana itu? Puspa Indah. Dijenengke tetap Karangjati Rapopo. Walaupun sana Bangun Jawa Timur ditulisi Bangun Jawa Barat Rapopo. Tetapkan BPH AUM PRM Bangun Jiwa Barat. BPH ini banyak tokoh-tokoh. Badan pelaksana harian monggo dibuat, dipikir, suruh memikir AUM ini. Tanah wakaf di Ranting Bangun Jiwa Barat itu banyak. Saya sedih ada tangan jahil yang nulis di masjid itu Tunggu Gentong ke selatan ada masjid sudah dibangun sejak tahun 2003. Ditulisi masjid ini dijual. Silakan dilihat. Kemarin ditutup sama Pak Duko, lapor sama saya. Pak Ustadz ini pripun ditutup. Karena itu sebenarnya sudah diserahkan ke Muhammadiyah, tapi
Tapi saya orang masih ngelola. Nanti segera diambil alih saja. Pinggir jalan raya, depannya warung teduh, itu ada masjid bagus, tetapi memang pemiliknya itu ambigu, dikeke masjidnya, orang dikeke fasilitas yang lain. Maka kita tunggu kematian beliau saja. Adakan pembinaan pegawai AUM rutin Pak Mariono, Aisyah dan Muhammadiyah, terutama guru TK, guru SMP, guru MTS, guru SD, SMK, tidak apa-apa, boleh. Nanti suatu saat menghadirkan Pak Bibit, suatu saat menghadirkan Pak Sabto, Pak Lurah, Pak Siono untuk kerjasama diteramai guru-guru di TK ABA, SD, SMP, SMA. Kuatkan lembaga ta'awun kita. Lajismu dikuatkan, ta'awun, sudah banyak uangnya. Hidupkan Kurtum, dah itu aja. Jangan lupa segera buat AUM ekonomi produktif. Kita sudah punya Joper, Jowo, Super. Kalau bisa dikembangkan yang lain. Alhamdulillah berkat doa panjenengan, PDM Bantul sudah bikin PT perusahaan, sudah keluar. Insya Allah saya akan punya toko, sudah punya toko satu, toko Mubarak. Kemudian sebentar lagi saya akan membuka toko ban, oli dan ban, oli, aki. Terus akan membuka nyanyi Pak Lurah sekarang, yaitu mau membuka material, tapi tidak dibangun jiwa, tidak kalah dengan Pak Lurah. Kita akan bangunnya di Bantul, atas nama PDM. Nah itu aja, kurang 10 menit saya lanjutkan. Nah, PRM Bangun Jiwa menuju PRM berkemajuan. Saya punya formulasinya. Yuk kita menggerakkan kembali cabang ranting dan jamaah. Ranting itu penting karena ada di dalam ART. Ranting itu berhubungan langsung dengan anggota masyarakat. Tadi sudah disampaikan banyak sama Pak Lurah. Kemudian tugas PCM ini, ada PCM di sini, menetapkan kebijakan Muhammadiyah, mengendalikan pelaksanaan kebijaksanaan, membimbing, meningkatkan AUM dan kegiatan ranting, membina, membimbing, mengintegrasikan Kurtum. Selanjutnya biar cepat, keputusan muktamar 1 abad harus ada revitalisasi ranting dan cabang, harus hati-hati ini cabang ranting. Kemudian harus memperdayakan AUM, harus ada ranting cabang unggulan. Perlu komitmen pimpinan untuk menggerakkan PRM ranting, mengaktifkan gerakan jamaah dakwah jamaah. Menggerakkan PCM ranting ada 3 pilar. 1, kita harus tetap dalam jamaah. 2, kita harus samina wa ta'na dengan imamah. Kalau itu garis dalam organisasinya benar. Kemudian jangan lupa ada jamaah kita yang perlu kita rengkuh. Bagaimana kriteria, ini penting ini, kriteria PCM yang maju. Mudah-mudahan PCM, PRA dan PCM bisa seperti yang saya tulis ini. Kriteria ranting cabang maju harus memiliki organisasi dan kepemimpinan. Sudah hari ini dilantik. 2, harus ada kegiatan. 3, harus ada punya amal usaha. Dah 3 itu saja. Nah apa saja itu? Nah ini menarik. Yaitu untuk yang pertama harus ada pimpinan harian, pengurus hariannya ada, malah jajasan kabel, detail kabel. Ternyata yang paling banyak uangnya Pak Edison, karena diam-diam tadi bersedekah 1 juta untuk SD unggulan atas nama almarhum ayahnya. Silakan dibuka ini. Luar biasa. Pak Edison itu dukung langsung tadi dekat saya diam-diam kalau 1 juta mawon gitu. Itu dukung yang HR-nya sampai 3 juta. Dosen UMY
doktor 10 juta, sertifikasinya 5 juta, apalagi BPH Universitas Aisyah, namanya Ibu Hajah Umu Hani, ini gajinya 25 juta. Harus ada ketua, sekretaris, bendahara, ada pengurus bagian. Luar biasa, bagiannya sini ada 11, padahal yang disyaratkan sebenarnya hanya 5. Kita melampaui semuanya. Kemudian ada Ortum, Aisyah ada, Pemuda Muhammadiyah ada, NA ada, IPM ada. Tapak Suci saya penasihatnya, karena pendekar kehormatan. Ada data anggota, rapat rutin berjalan, ranting bangun Jawa Barat ini do diireni, rapat kok nanti sing teko wong 80. Luar biasa. Ketika saya share di PDM, kuwi rapat kok pengajian. Rapat kok do teko kabeh do wedi karo Om Agus. Soale nek ora teko ora digawe surat keterangan aktif. Yo do teko kabeh saya bilang gitu. Luar biasa. Regenerasi harus berjalan, sudah berjalan ini. Sebelum Om Agus, ketua rantingnya Pak Sukadi. Setelah itu Om Agus, setelah itu Pak Mariono. Luar biasa. Kemudian yang berikutnya hampir selesai, harus ada punya kegiatan. Kegiatannya harus ada pengajian anggota sudah berjalan, pengajian umum sudah Sabtu pagi, Ahad pagi, Bu Umu kapan-kapan Rabu, Sabtu pagi yang hadir 600 di Masjid Al-Yakin. Masjid sebagai pusat kegiatan, sudah ada kegiatan perkaderan secara rutin, memiliki program pemberdayaan ekonomi, ada pemberdayaan ekonominya. Kemudian pembelaan advokasi terhadap kelompok masyarakat tertindas, kita sudah punya banyak ahli hukum di sini, alhamdulillah. Nah, kriteria ranting cabang berkemajuan, punya amal usaha yang terakhir, punya masjid. Berapa Mas masjidnya? 22 masjid dan musola. Pendidikan TPA diniyah PAUD ada. Ekonomi koperasi BMT yang belum mandek. Nah, kemudian kesehatan, sebentar lagi kita harus punya klinik. Dokternya berapa Mas? Dokternya 5, spesialis anak, mata, umum. Insya Allah kita harus punya klinik, tanahnya sudah ada. Nah, sekarang terakhir strategi out of the box. Bagaimana strateginya? Strategi kuncinya hanya 2 hal. Satu, yaitu pimpinannya ikhlas. Ikhlas nggih? Terus yo gelem nyambut. Ikhlas ning ratu mangkat ya padha wae. Kemudian yang kedua, kita harus memberdayakan anggota masyarakat. Anggota itu tidak hanya sekedar anggota yang ber-NBM, tapi masyarakat yang diminta Pak Lurah tadi. Dan itu aja. Terakhir, hei warga Muhammadiyah, nek mimpin Muhammadiyah seneng guyu, setuju? Ini yang kedua Pak AR. Yang kedua ini Pak Jenderal Sudirman. Sungguh berat jadi kader Muhammadiyah. Kalau ragu dan bimbang lebih baik pulang. Ayo bari baik. Nek ora sanggup. Setuju nggih? Nggih. Ini ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Setuju? Ini yang luar Jawa radong, jangan lelah berkarya untuk Muhammadiyah. Nah, terakhir ini jargonnya PRM Muhammadiyah Mbah Jawa Barat. Apa itu? Neng Muhammadiyah kuwi ora perlu sing penting. Setuju? Bumu dak boten. Padahal nggih bumu ini. Pantun saya tutup dengan pantun. Umat Januri tuwa. Lepat pun
urut. Kupat duwe santen, mie ora enak. Kupat lawe tongseng, enak tenan. Sudah pas tidak sampai 30 menit. Terakhir hanya itu, segenap pimpinan PRM Bangun Jiwa Barat selamat berjuang. Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.